Kita lanjut ke kunjungan apostoliknya Bapak Paus ya. Ya, Dari tanggal 3 sampai tanggal 6 September 2024, ya, Bapak Suci dalam rangkaian kunjungan apostoliknya, ya. Indonesia menjadi negara pertama untuk Mm-mm. dikunjungi. Ya. Dan Bapak Duta juga mengikuti kunjungan di sana juga. Mm. Bagaimana pengalamannya dan bagaimana kesan dan pesan? Romo, ini karena apa namanya kawan-kawan di sini yang meskipun sudah dirintis tahun 2090, tapi Indian pada akhirnya pada tahun 23 Paus datang ke Indonesia dan ini kerja keras kawan-kawan tentu saya sangat puas, sangat lega, sangat bersyukur. Ya, saya bersyukur bahwa pada akhirnya Paus Suci mengunjungi Indonesia, tentu itu ya. Setelah nunggu 35 tahun, semua orang senang, semua senang. Kita tadi saya bersyukur. Bukan hanya masyarakat Katolik ya atau Kristen tidak. ya. Kemarin, bukan kebetulan, hari Senin tadi saya sampaikan hari Senin kemarin saya ketemu dengan Perdana Menteri Parolin ya. Ya, Dan itu diceritakan kembali. luar biasa. Diceritakan kembali bagaimana Bapak Suci, bagaimana Paus Fransiskus sangat puas, sangat senang, sangat kagum, sangat menghargai Indonesia kunjungan kemarin. Disampaikan oleh Kardinal Parolin, Bapak Suci sangat senang. Senang sekali. Tidak merasa capek. Wow. Dia bayangkan karena perjalanan jauh dari Roma ke Indonesia at least 16 hours, ya kan? Ya. Ya, paling banyak itu 13, 14, 15, 16 hours lah, kira-kira itu. Jadi menurut Kardinal Parolin, Bapak Suci tidak merasa capek. Tidak capek, senang sekali. Karena apa? Karena sambutannya yang begitu hangat. Tidak hanya oleh tadi sampaikan Romo Pranto, tidak hanya oleh gereja, umat, tapi oleh masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Sesuatu something yang dia tidak duga sama sekali. Seperti itu. Sehingga kita masyarakat bisa melihat bagaimana Bapak Suci di semua perjalanan duduk di depan, kaca mobil dibuka, ketika melihat masa di situ, melihat anak-anak, melihat perempuan, berhenti, kemudian diserbu, kemudian menyalami, itu diceritakan oleh Kardinal Parolin pada saya. Luar biasa. Menyalami dengan senang hati, membagikan permen, membagikan rosario pada orang disalami, sangat senang. Dia merasa capek. Padahal sebelumnya mereka, tim dari Vatikan sangat khawatir, nanti Bapak Suci akan capek, Paus akan capek, tetap tidak. Karena begitu sambutannya, sangat. Dan cerita itu untuk yang sekian kalinya saya dengar. Karena sebelumnya saya ketemu Kardinal La Sapienza. Dia adalah Holy See Household. Okay. Kepala rumah tangga ya. Kepala rumah tangga. Nah, kepala rumah tangga itu yang ngurusin audiensi dan sebagainya itu. Ya kan? Okay. Saya ketemu Kardinal itu, cerita yang Cerita sama. lagi. Wow. Sebelumnya itu. Saya ketemu cerita yang sama. Bagaimana Bapak Suci itu? Saya tanya, dia cerita bahwa tidak ada anggota tim yang merasa capek karena Bapak Suci senang. Tidak ada anggota tim yang capek karena Bapak Suci tidak capek. Jadi semua capek. Senang sekali. Senang sekali. Itu Kardinal La Sapienza cerita pada saya. Karena pagi itu sebelum menemuin saya, Bapak Suci itu menerima Presiden Azerbaijan atau Kyrgyzstan atau mana lah. Presiden itu, kepada presiden itu Bapak Suci menceritakan kunjungannya ke Indonesia. Wow. Ya, menceritakan senangnya kunjungan Indonesia, puasnya kunjungan Indonesia, terharunya kunjungan Indonesia yang sangat menempel masyarakat Indonesia. Itu diceritakan pada tamunya yang presiden dari Kyrgyzstan kalau salah, Kyrgyzstan. Ya. Diceritakan. Saya dengar dari Kardinal La Sapienza. Waktu ini katakan tadi jam 9 Bapak Suci menerima ini, karena saya ketemu jam 10. Nggak tahu, Roma masih ingat. Setelah kunjungan ke Indonesia, adakan audiensi umum hari Rabu. Ya. Dan itu disampaikan. Disampaikan ya. Ya kan? Indonesia dengan Timor Leste kalau tidak salah. Ya, disampaikan. Jadi ini kan jelas bagaimana itu. Kesan Vatikan seperti itu. Nah saya dan teman-teman tentu tadi saya sampaikan sangat bersyukur, sangat senang, dan everybody
puas lah. Ini sesuatu yang tidak pernah diduga. Kemarin Kardinal Parolin sangat kagum, ya kan? Dan itu buat kami, kita tentu orang Indonesia sangat senang juga. Sangat bangga. Karena apa? Kardinal Parolin memuji bagaimana it is impossible, tidak sulit terjadi, bahkan tidak mungkin terjadi, dilaksanakan di 2 stadion tertib. Stadion utama Senayan dan Stadion Madia pada waktu itu. Ya, semua karena begitu antusiasnya masyarakat, umat dan masyarakat yang ikut nyambut Paus, dilaksanakan di 2 stadion. Stadion utama Senayan dan Stadion Madia. Paus pertama kali masuk Stadion Madia. Ya kan? Nyanyi-nyanyi, pindah ke stadion utama, bikin misa di situ. Ya. Dan itu Kardinal Parolin sangat muji. Gila, dia kok bisa tertib dan sebagainya. Waktu itu sekitar berapa banyak ya umat yang hadir? Banyak. Mungkin 100-an ya. 90, 100 berapa, ribu lah. Ribu banyak. ya. Itu banyak. Ya, itu banyak. Jadi, kalau tadi pertanyaan bagi saya soal pribadi tentu senang. Ya, sebagai yang ditugas ini saya senang dan puas. Dan ini saya rasa saya nggak akan terulang lagi kan gini. Nanti berapa tahun lagi akan ada paus Indonesia juga nobody knows kan. Nggak tahu kan, ini adalah sebuah anugerah menurut saya. This is anugerah, this is blessing bagi kami di sini, bagi umat Indonesia, bagi masyarakat Indonesia, this is blessing. Ya kalau Anda tahu Romo, kalau Romo tahu, sebelum paus datang ke Indonesia, setiap kali ada resepsi diplomatik, ada Zoom, ada beberapa teman diplomat itu bertanya pada saya, why Indonesia? Why Pope will go to Indonesia? Don't ask me. Mereka bertanya begitu ya? Why Indonesia? Why not me? Dan ketika dubes Australia, Kiar udah pulang. Why Indonesia? Yo, Australia. Udah Australia. I don't know. Why Indonesia? Why? Waktu itu saya rasa itu kan pertanyaan yang selalu berulang-ulang dan saya dapat dari jumlah ambasador. Why Indonesia? Why ask me? Wow. And you ask me Indonesia, why Indonesia? Because Indonesia sangat menarik bagi Tanah Suci. Dan saya ceritakan, because we have sent more almost 2,000 missionary to the world, gitu, to especially to Italy. Wow. Ya. So maybe Australia tidak ada. maybe Pope impressed dengan itu, sehingga Paus datang ke Indonesia. Salah satunya. Dan saya bilang juga saya katakan, why Indonesia? Because you don't have Pancasila. You have not Pancasila, we have Pancasila. Something like that. This is a joke. Something saya katakan pada para duta begitu. Karena itu pertanyaan menarik. Artinya apa? Mereka kan juga kepingin. Benar, ya? pasti. Setiap 185 negara. 184 atau 55 negara. Tidak semua dikunjungi kan? Wow. Tidak semua kan? Tidak semua belum pernah dikunjungi kan? Tidak semua pasti, 180 belum tidak mungkin semua. Ya kan? Oh ya, kemarin kalau tidak salah itu 40-an lebih. Nah, 40-an lebih. Ya. Bukan. Itu kunjungan resminya, tapi negaranya itu lebih bisa dari lebih, 60-an. bisa 50. Katakan 50, 60, ya. Kan 180. Ya. Kan? Wow. Belum semua ya kan? Belum. Mungkin digabung dengan Paus John Paul yang sangat gerakannya sangat, kunjungan sangat hebat. Belum juga. Ya kan? Belum tentu. Jadi pasti yang lain even pernah kan kepengen lagi. Wah, ini paus beda ini, paus peduli, ya kan? Ya itu jadi sekali lagi Romo Perantau. Ini tadi saya kan blessing not only for umat Katolik ya kan, tapi juga masyarakat Indonesia, ya kan? Karena kunjungan paus itu menegaskan, tadi sampaikan menegaskan Pancasila sebagai yang sangat dikagumi Paus itu sebagai ini loh yang harus dipegang teguh ini. Ini menegaskan Indonesia negara yang plural, yang multikultural, yang menjadi contoh bagaimana kerukunan itu terbangun. Dan itu maka Paus sangat memuji, sangat kagum. Jadi penegaskan Paus. Gitu. Paus kan kita lihat ketika Paus Yesus kan juga ke Masjid Istiqlal. Ya. Ada deklarasi Istiqlal itu kan sebagai bukti ya. Deklarasi Istiqlal. Istiqlal ya. Ada itu kan, bagaimana itu hubungan kan itu. Jadi sekali lagi itu kunjungan bagi saya dan tentu kawan-kawan di sini sungguh sebuah capaian besar ya, yang patut disyukuri dan ya kita terima kasih semua pihak yang telah berjasa mewujudkan kunjungan ini gitu. Ya. Sebagai seorang Indonesia, bagaimana
Bapak Duta melihat respon masyarakat Indonesia khususnya para pemimpin pemimpin negara atau pemimpin tokoh agama begitu, tentang khususnya tokoh tentang dengan kehadiran kunjungan Bapak tadi saya Suci kemarin. sampaikan ya, ceritakan bagaimana. Jelas. Yang pertama masyarakat sangat welcome dan itu dirasakan oleh Paus. Ya, Paling tidak saya dengar cerita dari Kardinal Parolin, ya kan? Kardinal Parolin the second man in Holy See kan Kardinal Parolin kan? ya Kan memang. dikatakan sebuah pemerintahan second man-nya ya Kardinal Parolin kan? Ya, Ya kan? Roda pemerintahan kan di tangan Kardinal Parolin. ya. Ya. Menurut Kardinal Parolin kan jelas itu bahwa Paus sangat puas. Sambutannya itu di luar dugaan ya kan? Masyarakat begitu antusias. Masyarakat itu kalau saya katakan masyarakat ada segala macam orang latar belakang. Kita lihat ada di foto, ada televisi, ada di mana-mana di YouTube bagaimana orang non Katolik pun, ya kan, dengan senang hati menyambut dia, menyalami, dan sebagainya kan, bikin kesaksian kan ada itu di YouTube, di mana kan kesaksian non Katolik. Artinya apa? Itulah menurut saya kunjungan Paus Fransiskus Indonesia itu menyingkap wajah asli Indonesia, wajah sesungguhnya Indonesia. Menurut saya itu. Kunjungan Paus Fransiskus itu menyingkap wajah asli, wajah sesungguhnya Indonesia. Indonesia yang kayak apa? Yang plural, yang rukun, yang saling menghormati, yang toleran. Nah, itu Indonesia sebenarnya. Itu wajah asli Indonesia. Jadi menurut saya, wah ini Indonesia ini menyingkap yang selama ini tertutup. Ada sebagian tertutup. Meskipun mungkin tutupnya kelambu tipis, ya kan, sehingga agak kabur, ya kan. Indonesia sih, apakah Indonesia? Saya orang selalu bilang Indonesia kok kayak gini, ya kan? Tapi kemudian ini loh Indonesia. Ketika seorang pemimpin agama Katolik tahu, semua orang tahu Paus adalah pemimpin agama Katolik Roma, ya kan? Tahu kan? Agama juga presiden, yang juga kepala negara, yang juga raja kan? Tapi dia datang pertama-tama kan sebagai pemimpin agama. Benar. Ya kan? Tapi itu pun disambut dengan penuh antusias oleh masyarakat. Ini menunjukkan Dan diliput oleh seluruh dunia. iya. Dan pemerintah, pejabat senang lah pasti, ya kan? Semua pejabat senang. Saya lihat presiden waktu itu Presiden Soeharto, ada Presiden Prabowo, dia terpilih waktu itu Presiden Prabowo, ya. Ada juga di sana sangat antusias, semua orang ingin ke foto, ya. Ada peristiwa ketika di istana kemudian Paus setelah acara penyambutan dan kemudian ada acara ramah tamah itu, setelah selesai Bapak Presiden Paus pidato terus selesai keluar, semua tamu di situ kecewa karena pada ingin foto. Itu pokoknya, loh, bilang saya, Pak Dubes gimana? Apa? Kami itu udah berdandan kayak gini, ibu-ibu itu kayak gini ingin foto. Aduh, saya juga nggak tahu. Itu menunjukkan bagaimana gitu ya. Semangatnya ya, antusiasme ya. Ya, ingin foto. Tadi ada cerita yang menarik. Ketika Paus mengunjungi kantor KWI, saya jalan kaki dari kantor KWI ke Nunciatura. Oh, itu jauh tuh? Ya, not so lah, cukup lah, nggak hanya panas dan hujan. Ketika itu saya jalan kaki dan sebelum sampai Nunciatura saya berhenti karena sudah capek siang. Iya. Siang panas, saya masuk rumah makan sendiri saya. Saya jalan kaki sendiri, masuk rumah makan sendiri, makanlah. Ketika saya pesan makanan, ya kan, apa ya? Saya yang ingat, pelayannya, pramusajinya itu bilang, Bapak duta besar ya? Hah? Tahu dari mana? Saya lihat di televisi. Yo, Bapak duta besar ya? Oh iya, kenapa? Saya lihat televisi Paus. Oh, yang penting bukan itu yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan adalah si pramusaji, si pelayan itu cerita, Pak, saya juga sudah salaman dengan Paus. Coba. Wow. Itu perempuan, cewek muda, remaja, ya, yang jadi pramusaji, pelayan ya. Itu menceritakan sudah salaman dengan Paus. Kapan kamu salaman? Kemarin, Pak. Ketika Paus lewat di Tugu Tani, ya. Romo Pranto tahu Tugu Tani? Enggak tahu. Ya, ada di Menteng, ada tugu, patung Pak Tani gitu. Oke. Bundaran gitu. Masyarakat banyak menyerbu Paus itu ingin tahu. Dan si pelayan rumah makan itu lari dari rumah makannya ingin salaman dengan dan bisa salaman. Luar biasa. Coba. Itu luar biasa kan? Pengalaman ya. Itu cerita dengan antusias bercerita pada saya
pengalamannya untuk salaman dengan Paus. Itu kan salah satu jawaban ada yang tadi disampaikan Paus. Dengan pertanyaan Romo tadi. Antusias. Everybody happy. Itu. Selama bertugas di Italia, Ya, ya. ada beberapa pengalaman yang saya alami juga. Ya. Kepedulian terhadap masyarakatnya. Ya. Masyarakatnya Bapak Duta ini adalah para biarawan-biarawati. Sudah berapa banyak yang dikunjungi ya Bapak Duta? Di seluruh Italia ya? Wah, berapa ya? Banyak lah, tapi ya belum banyak banget karena belum semuanya. Ya. Saya masih ingat kunjungan pertama saya meninggalkan Roma adalah Capua. Oh, Capua, oke. Capua adalah kota pertama di Italia yang saya kunjungi. Pada waktu itu ada kaul kekal suster. Oke. Ada suster Indonesia, ada beberapa suster Timor Leste, ada beberapa suster Filipina, tapi yang banyak Indonesia. Ya, saya kunjungi Capua. Ya, saya kunjungi Capua. Setelah itu saya bolak-balik ke Napoli. Napoli ada kunjungi Biara, kemudian Natalan, Paskah, tapi kunjungan melayat, terus kemudian saya pergi 4 kali ke Parma. Ada kaul kekal Diakon Xaverian, ya kan? Diakon Xaverian, kaul kekal, kaul pertama Xaverian, kemudian saya juga berurusan dengan museum di Parma. Saya kunjungan ke Padua, saya ke Assisi 4 kali atau 3 kali Assisi, kemudian ada biara di sana, menengok suster, melayat suster di sana, ada suster meninggal saya ngeliat ke sana, ada suster masuk saya ke sana, saya ke Laverna 2 kali ke Laverna, ada kaul kekal di sana, suster Franciskanes Xaverian, Franciskanes Elisabetta. Di Caserta. Ya. Caserta. Ya, di Laverna. Oke. Ada kaul kekal di sana, 21 suster. Wah. Suster Indonesianya 12, yang pertama, yang kedua 11 Indonesianya. Jadi saya datang ke sana. Saya datang ke Bologna, saya datang ke Rimini, ya kan? Rimini sudah, saya datang ke Rimini. Jadi banyak, saya rasa ada jumlah biara yang sudah saya datengin, ya, dan masih banyak lagi yang harus saya datengin, karena memang itu saya rasa adalah tugas saya untuk menyapa mereka, untuk datangi mereka. Saya ke yang dekat ke Vignanello, berapa kali Vignanello, ke Orte, ya kan. Di Vignanello ada Passiones, di Orte ada Benedictine, ya kan. Di situ ada di Passiones Vignanello itu ada karena 15 suster Passiones. Yang Passiones pasif, ada pasif ada aktif kan? Iya. Dia yang pasif. Kontemplatif mereka. Ya, kontemplatif itu 15. Dari 15 1 orangnya Italia, sisanya orang Indonesia semua, ya kan? Indonesia semua, yang Italia umurnya sudah 80 tahun, itu adalah suster, 1 dari 2 orang suster Italia yang mengawali misi Passiones di Flores, Manggarai, yang bikin rumah Manggarai Passiones kontemplatif itu, suster itu. Salah suster sudah meninggal, tinggal 1 itu. Jadi sudah tua. Ya. Lainnya Indonesia semua itu. Nah, kemudian di Orte juga Benedictine itu juga 1 Italia, lainnya semua orang Indonesia semua, suster Indonesia. Jadi itu kontemplatif juga itu. Juga. Jadi banyak, tapi menurut saya belum banyak banget. Ya meskipun saya merasa udah banyak, tapi karena kita tersebar di banyak tempat dan masih banyak suster yang pengen saya hadir, pengen saya datang ke sana, ngundang. Saya ucapkan ya bergilir, saya bilang gitu kan. Ya, di Pompei sudah, ya kan, Castellamare, Pompei lah, Napoli tentu sana ada basilikanya, suster, ada ya, biarawanya suster Brigita di sana, ya kan, Brigita di sana, ada suster, ada banyak, saya lupa kongregasinya. Belum sempat ke Sicilia ya? Sicilia belum sempat. Ini tahun ini kami usahakan ke Sicilia. Beberapa suster ke Sicilia sudah kasih minta kami dihubungi. Pernah ada seorang pastor Sicilia datang ke sini berbagi paspor, juga tanya, Bapak Duta kapan ke Sicilia ya? Vocationis. Ada pastor paroki satunya. Iya, orang Flores. Ya, orang Flores. Iya, dulu bruder. Dulu mau jadi bruder.
Nah, ada yang mau jadi brooder, Oh ya. kemudian jadi Romo, mau jadi Romo, kemudian jadi brooder juga ada. Oh ya. Jadi maunya jadi pastor, tapi Heeh. kemudian kamu nggak bisa jadi brooder, tapi Oh, dia mantap juga di brooder di Sisilia. Sisilia. Kita datang ke sini, saya ketemu. Oh. Ya, ada. Jadi ya syukurlah saya bisa mengunjungi mereka. Ya, saya bisa ada banyak tempat lah, ada banyak tempat yang sudah saya kunjungi. Setiap kali saya mendapat undangan kalau kekal, meskipun jauh butuh waktu 3 jam saya datangi mereka. Dan mereka akan senang, apalagi kalau saya bisa menginap, ya kan, nginap semalam, gitu kan. Ya banyak banyak banget, begitu banyak kongregasi suster terutama yang saya nggak hafal, ya kan, satu persatu yang saya kunjungi. Ya. Rasanya ini masih akan jalan terus. Setiap kali Bapak Duta mengunjungi komunitas Hmm, suster atau pastor atau ya, frater, ya, mungkin Bapak Duta tidak menyadari, tapi pastor khususnya suster atau pastor dari Italia menganggap kunjungan Bapak Duta adalah sebuah kehormatan yang luar biasa oh yang ya, yang dialami oleh komunitas tersebut. Karena mungkin ada suster atau ada komunitas yang baru pertama kali dikunjungi oleh Bapak Duta. Dan karena itu komunitas para pastor atau para suster dari Italia khususnya atau dari negara-negara lain menganggap itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa dan mereka bangga sekali dengan suster-suster Indonesia karena bisa mendapatkan kunjungan dari Bapak Dutanya, duta besarnya. Karena ya, tidak semua duta itu mengunjungi masyarakatnya. ya, terima kasih banyak dan bahwa apa namanya kunjungan kami ada gunanya ya, ada gunanya. Luar Terima kasih biasa. banyak dan memang ada sejumlah madre pimpinan dari India yang Hmm. mengatakan terima kasih. Nah, mereka India, madre India misalnya dari Brigita itu kan India ya kan, itu heran kenapa kok bisa Ya. ya kan, suster Indonesia datangkan duta besarnya dan setiap kali saya diundang saya selalu hadir sehingga karena saking senang ya saya diundang ke rumahnya madrinya itu. Oh, datang ya saya datang. Yang tadi saya sampaikan Franciscus Elisabetta itu tadi, Franciscan Elizabeth ya. itu kan madrinya dari Bolivia. Oh ya, Bolivia, dia seorang madrinya itu dulu seorang dokter kandungan. wow. Susternya itu dokter kandungan dari pimpinannya. Dia sangat senang kami kunjungi, senang sekali. Kemudian dia datang ke sini akhirnya, datang ke sini. To say thank you, ya kan? Iya, 2 kali saya kunjungi datang ke sini karena saya kunjungi di mana di Lavirnya 2 kali, kemudian saya mengunjungi ke Florence, dia punya rumah. ya. Saya kunjungi juga di Florence, dia punya rumah, saya kunjungi, wah, dia ngadakan acara dan untuk peringatan pendiri, oke saya datang, saya datang juga, senang sekali. Dia datang ke sini, jadi seorang suster dari Bolivia, namanya Suster Paula, ya itu, ini salah satu. Tapi ya kami senang sekali, teman-teman ini tentu bukan kerja saya sendiri, kerja saya teman-teman semuanya. KBRI ini sangat sangat kompak kalau mewujudkan melaksanakan tugasnya ya kan. Saya hanya apa namanya menemani mereka, saya menemani mereka, ayolah, karena tugas kita adalah pendampingan pada mereka, tugas kita adalah kepedulian pada mereka, tugas kita adalah menyapa mereka, ya, tugas kita kan itu sebenarnya, menyapa mereka, warga kita, WNI kita adalah pastor dan suster dan pastor, imam dan biarawan, jadi mereka yang harus kita sapa, mereka kita kunjungi, mereka yang harus kita dalam bahasa dikaroki gimana kondisi kalian dan sebagainya. Nah itu saya hanya menemani teman-teman aja KPR ini untuk mari harus diusahakan semampu mungkin kalau kita bisa harus datang. Ini menurut saya, kan saya bilang pada teman-teman di sini, ini tugas utama kita ini. Kita nggak ada tugas untuk naikkan ekspor, nggak ada, ya kan? Nggak ada ekonomi. Apa? Bukan bilateral yang bagus. Maka itu pun Parolin juga sangat kagum. Kamu kesana kemari, kan? Itu yang saya lakukan, dari saya ngajak teman-teman kan itu, dan teman-teman senang ya kan? Sehingga sekarang tadi saya sampaikan Romo Pranto banyak suster selalu kontak saya, Bapak Duta kapan datang ke rumah kami. Saya bilang, suster bikinlah acara saya datang gitu kan.
Nah, kalau saya pertama kali Isa mau datang, ternyata suster nggak bisa kan repot. Ya benar. Kalau ya dari pihak Romo yang menentukan, waduh saya punya acara tanggal sekian, oke, saya sesuaikan, ya kan? Kan kalau saya mau datang tanggal berapa, waduh saya nggak bisa kan celaka, ya kan? Oh Ya. kadang di sini aja saya punya acara, minta pada Irik aja kan, waduh nggak bisa. Coba, saya baru ngomong sudah dijawab, aduh nggak bisa ini. Coba kayak gitu. Jadi tahu diri lah saya, gitu kan. Jadi saya minta pada Irika, minta tolong. Kalau saya punya acara, belum udah dijawab, aduh tidak bisa nih. Ya I know that you study here, ya kan. Saya tahu bahwa kamu belajar di sini dan harus cepat selesai belajarnya, pulanglah ke Indonesia untuk berkarya di Indonesia, gitu loh. Ya kan? Ya tahu ada kesibukan, ada berkarya, ada studi. Oke, I know very well. Saya tahu persis. Tidak piknik, ya kan. Tapi please, ya kami ada acara, kita saling, gitu kan. Ya benar. Itu loh. Jadi maka saya katakan pada para suster, please suster bikin acara, I will come. Ya kan? Kalau saya yang minta, suster, saya mau ke tempat suster, aduh, Bapak akan repot kan? Benar. Saya kayak ditolak. tapi enggak. Saya yakin para suster baik dan mereka selalu senang. Ya, selalu senang kalau kami datangi. Paling tidak itu terungkap dari bagaimana mereka menyambut, ya kan? Menyambut, nyalami, cipika-cipiki, semua ingin salaman, semua ingin foto. Wah, kayak bintang film jadinya. Oh, ya, kayak selebriti. Oh, Bapak duta Karena foto. orang penting datang jadi. Bapak foto, terus. Ya, saat layani aja kan ya. Foto. Dan itu Romo, itu yang ungkapan cinta mereka pada kami, itu adalah misalnya kami mengunjungi biara. Ya kan? Mereka punya perkebunan, mereka punya hasil kebun, pulangnya kami dibawain. Wow. Ya sayuran, ya buah-buahan, ya telur, itu kami dibawain. Budaya timurnya kental sekali. Wah, itu ya. betul. Saya pergi ke Vignanello. Suster Pasuris punya kebun, Iya. punya ternak ayam, punya pohon anggur, punya kiwi, punya sayur, pulangnya dibawain. Mobil karavel itu bawa penuh. Saya pergi ke Suster Brigita di Napoli sana, sama, bawa ini semua. Saya pergi ke Orti, sama. Saya pergi ke Vignanello, Laverna, sama. Wow. Sama, bentuk lain tapi sama. Artinya apa? Mereka sangat welcome, mereka senang. Dan saya juga senang, ya kan, dibawain. Tapi adalah ungkapan saya dianggap orang tuanya. Itu yang menurut saya itu, kami ini, terutama saya sama ibu, dianggap orang tua mereka. Jadi ketika ada suster yang mengucapkan kaul, even itu kaul pertama atau kekal, sangat senang. Karena apa? Karena kami hadir. Dan ketika hadir, kami mewakili orang tua mereka. Benar. Itu yang selalu terungkap oleh suster ketika bikin short speech di situ, ucapkan terima kasih Bapak Duta sebagai orang tua kami. Nah itu yang bagi saya oke. Berarti kehadiran kami memang ada gunanya, ada manfaatnya. Misalnya dari suster yang kalau dari Nagekeo sana, ya kan? Katakan let's say lah Nagekeo, kan jauh banget. Untuk datangkan keluarganya kan sulit. Lewat Zoom, kan? Itu kan bisa dia lihat. Iya. Nah, itu saya selalu minta pada kawan-kawan, kalau ada undangan kaul, harus ada yang datang. Kalau saya nggak bisa, harus ada yang lain. Harus. Saya katakan, itu hukumnya wajib. Harus. Satu orang nggak masalah. Harus. Ada datang. Kalau ada yang kesusahan, yang sakit, tekok. Ada yang meninggal, ngelayat. Itu harus. Itu ya tugas kita itu, nggak lebih. Itu. Sehingga kami pergi ke sisi ngelayat, ada yang sakit di bulunya, kami tengok susternya, yang sakit senang sekali, keluarganya di Flores datang ke sini terima kasih. Ya, saya bukan mau dimain terima kasih, tapi saya ingin ngajak, iya loh, kita harus. Yang di Napoli sakit, kami tengok juga, meninggal. Padahal saya seminggu baru dari Castellammare dengan kongregasi suster itu. Wow. Seminggu kemudian dikabari anggotanya meninggal. Oh ya udah, berangkat lagi. Tapi itu yang ingin kami bangun di sini. Ini ya keluarga besar warga negara Indonesia. Keluarga besar, rumahnya inilah KBRI itu rumah Indonesia. Ya kan? Ini yang ingin saya bangun, jadikanlah ini KBRI rumah Indonesia.
everybody from Indonesia bebas lah, come here. Ya tidak hanya sekedar memperbarui paspor, ya, tapi datanglah ke sini ke rumah. Di belakang ada Wisma, yaitu rumah Indonesia, kayak gitu loh. Ini yang ingin saya bangun di situ, suasana kekeluargaan itu, ya, bagi para biarawan biarawati yang jauh merantau, ya kayak Romo. Jadi perlu kita saling, sehingga saya kalau kepingin selalu ada acara, ada yang hadir, kan itu sebetulnya itu kan bukan kami, sudah endah lah, supaya kita bisa saling ketemu, saling bertegur sapa, yang nggak ketemu di acara ini bisa ketemu. Itu yang ingin kami bangun, kami usahakan. Jadi kalau kami minta kawan-kawan selalu datang ke tempat di mana ada acara, itu harus. Moga-moga sampai nanti selesai tugas bisa terus berjalan. Itu. Pertanyaan terakhir ya. Bapak Duta boleh sampaikan pesan untuk masyarakatnya, kaum biarawan biarawati di seluruh Italia. Tadi saya sampaikan ya, yang pertama tentu pada para biarawan biarawati yang di Italia, dimanapun berada, tentu yang pertama itu laksanakan tugas sebaik mungkin, setulus mungkin, sesukacita mungkin, ya kan, setuntas mungkin. Apapun perutusan yang diberikan padanya, entah itu berkarya di rumah jompo, di sekolahan, di generalat, atau di rumah sakit, ataupun yang studi, ya, menurut saya pesan supaya benar-benar dilaksanakan dengan sukacita, dengan semangat, dengan tulus ikhlas, dengan sungguh-sungguh, ya, karena ditugaskan di sini itu membawa misi besar. Pertama-tama tentu bagi gereja Indonesia, ya, mewakili gereja Indonesia. Ya. Tidak, Romo Perantau ini di sini bukan sebagai pribadi, tapi adalah ini Romo Perantau dari Indonesia. Skala Brinianian dari Indonesia. Jadi Indonesia ada di situ. Jadi gereja Indonesia ada di pundak para Romo dan Sutri semuanya dalam kehadiran dimanapun berada. Yang kedua tentu yang tidak kalah penting dan ini sangat penting adalah mewakili Indonesia. Ya. Gereja Indonesia bagian dari Indonesia, ya kan? Jadi ini wajah Indonesia yang sesungguhnya, yang Prula, yang Pancasila itu harus kita tunjukkan sebagai Indonesia. Ya, jadi jangan jangan malu-malu, saya dari Indonesia. Ya kan? Artinya apa? Menunjukkan Indonesia yang sesungguhnya gitu. Nah itu saya rasa itu yang harus dilakukan. Tidak mudah, tidak ringan. Mewakili Indonesia, sama para suster dan Romo, suster lebih berat lagi dibanding para Romo dan suster. Saya mewakili pemerintah dan mewakili gereja, ya kan? Gereja, terutama pemerintah saya, karena saya wakil pemerintah, ya kan? Karena Romo kan juga warga negara, tapi juga gereja. Ya, dua dari kongregasinya, ya kan? Masing-masing ada ordo, dan sebagainya. Jadi muka-muka itu yang dan kemudian yang ketiga. Tadi saya sampaikan, jadikanlah ini KBRI, Wisma sebagai rumah Indonesia. Ya. Janganlah segan-segan untuk datang ke sini, ke KBRI, ke Wisma. Jangan hanya ketika punya kepentingan ya, hanya kepentingan, paspor habis, paspor hilang, itu ada apa, tapi juga juga hadirlah, datanglah ke sini. Kita sebagai sesama warga negara Indonesia sama, ya, kami jadikan ini rumah Indonesia, jadi rumah Indonesia, dan saling kontak antara kita. Jadi saya selalu sampaikan pada para Romo dan suster, ketika datang silahkan melapor, ya, ketika pergi silahkan melapor juga. Ketika datang cepatlah melapor. Karena apa? Karena ada apa-apa, kita ini di negara asing. Yang pertama-tama akan ditanya masyarakat Indonesia adalah KBRI. Ya. Bagaimana suster ini, bagaimana pastor ini, kabarnya begini, kabarnya begitu, benar enggak ini, bla 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 bla. Sementara kami bisa nggak tahu, ada ini, datanya nggak ada. Nah, maka itu ketika datang ke Indonesia, secepat mungkin diusahakan segera melapor, secepat mungkin. Ya. Lapor sini. Dan ketika meninggalkan Italia, secepat mungkin juga melaporkan diri. Kalau ada masalah, kontaklah di sini. Ini yang ingin kami. Ya, kita lah sama-sama membawa nama baik Indonesia.
Itu. Romo. Terima kasih banyak Bapak Duta atas kesempatan dan waktunya untuk berbagi. Belajar dari orang-orang hebat yang ingin berbagi dengan kita adalah sebuah berkat. Seperti Bapak Duta sampaikan tadi, bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat, membawa berkat melalui pelayanan. Kita dipanggil untuk melayani dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan senyum, seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Duta sendiri. Dipanggil untuk mewartakan kedamaian, persatuan dalam perbedaan, atau mewartakan sukacita kepada sesama di tanah rantau, di tanah misi. Terima kasih banyak sekali lagi Sama-sama, Bapak Romo. Duta. Makasih banyak atas wawancaranya ini, obrolan ini ya. Jadi saya Luar biasa. wawancarain nanti. Ya, terima kasih banyak. Oke. Semoga berguna.